Pertama, kami jelaskan sebagai bentuk komitmen. Dalam definisi plasma yang ada hari ini, memang belum ada sinkronisasi antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Definisi di dalam PP 18 tahun 2021 dengan definisi dalam PP nomor 20 PP 26 tahun 2021 ada sedikit perbedaan tentang teori tentang apa itu disebut dengan plasma. Kalau definisi di dalam PP nomor 18 pengertian kami di Menteri ATR BPN adalah di mana yang namanya plasma adalah within, tidak without. Kalau orang itu mendapatkan konsesi HGU sebesar 10.000 hektar, maka karena di situ termaktub 20% harus plasma, maka 2.000-nya harus atas nama plasma. Tetapi ada klausul peraturan perundang-undangan yang lain di dalam PP yang lain mengatakan bahwa ketika si pengusaha pemegang konsesi itu memfasilitasi petani-petani kecil di luar 10.000 itu sudah dianggap plasma. Ini yang menjadi dispute. Nah, kami memaknai yang di luar HGU konsesi itu bukan plasma. Tapi kami memaknai itu ada sebagai supply chain alias sebagai pemasok. Nah, tapi ini perlu ada sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan, lebih-lebih tentang PP 18 dengan PP nomor 26. Ini mohon Pak Ketua, Pak Dasko, mohon mohon dimasukkan dalam note, dalam kesimpulan, kalau perlu kita tegaskan ada mandat kepada pemerintah untuk melakukan sinkronisasi ini tentang masalah definisi plasma. Karena masalah plasma inilah yang menjadi menurut pemahaman saya adalah sumber ketidakadilan di mana petani nggak bisa mendapatkan akses terhadap tanah sehingga yang ada di lingkungan sekitar perkebunan. Ini pemaknaannya. Kemudian yang nomor 2, Bapak sekalian, ini masalah HGU. Sudah saya sampaikan kami komitmen, karena itu Bapak sekalian, kenapa kami belum memperpanjang? Ada 2 alasan. Pertama, karena kami menghormati kerja teman-teman di Satgas PKH supaya peta mana yang hutan, mana yang tidak hutan ini jelas dulu. Sehingga ketika kami melangkah, kami tidak nabrak yang ada. Ini yang pertama. Yang kedua, problem di Indonesia ini adalah problem peta. Saya ngomong apa adanya di sini. Kenapa? Peta di Indonesia, peta yang ada hari ini masih menggunakan peta data satelit. Yang itu dasarnya atau akurasinya, ukurannya, zoomingnya 1:1 juta. Tidak akan pasti akan ada bias karena 1:1 juta. Nah, apa yang membuat kita supaya menjadi efektif adalah one map policy. 1:5.000. Di dalam one map policy yang sudah jadi baru Sulawesi. Karena itu kalau kami hari ini diminta untuk pemetaan mana yang kaplingan Sulawesi, mana yang tidak di Sulawesi, yang hutan, mana yang tidak di Sulawesi, kami pastikan kami bisa pertanggungjawabkan dengan tingkat akurasi yang tinggi. Tapi kalau di provinsi yang lain, karena zoomingnya masih 1 juta, sangat berat. Karena itu Bapak sekalian, kami akan bekerja sambil menuntaskan peta. Hari tahun ini, Sulawesi kami kerjakan bersama tim kehutanan. Untuk masalah tapal batas hutan tadi. Masalah isu tumpang tindih, hutan dengan kampung, hutan dengan APL. Memang Bapak-Bapak sekalian, fakta membuktikan. Saya mau curhat di sini nih. 769 pegawai ATR BPN masuk pesantren. Kenapa? Karena isu PTSL. Kenapa isu PTSL? Hutan disertifikatkan. Kemudian apa? Tanah PTP disertifikatkan. Ada rawa, tanah muncul disertifikatkan. 769 pegawai kami masuk pesantren. Tanda petik, bukan pesantren Hasyim Asy'ari punyanya Pak Agustiana. Nah, karena itu ini kenapa kemudian kita menjadi lebih konservatif menurut pandangan Ibu Kartika tadi, karena kehati-hatian. Kami tidak mungkin mau mengorbankan terus-menerus. Pandangan kita di sini sama. Tapi belum tentu pandangan APH sama dengan kita. Karena itu poin kedua juga pandangan antara penyelenggara negara ini juga harus disamakan juga.
dalam konteks ini kalau kita bicara masalah ini. Nah, itu poin yang kedua, masalah perpanjangan HGU, alasannya kenapa. Tahun ini diperkirakan oleh BIG, Badan Informasi Geospasial, akan menyelesaikan peta 2 pulau, Kalimantan dan Pulau Jawa. Sehingga dengan demikian kita tahun depan bisa kerja untuk Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan. Gitu Pak Ketua. Kemudian isu kedua, tanah terlantar untuk kepentingan rakyat. Bu, ada dua objek reforma agraria yang ingin kami persembahkan kepada rakyat. Pertama, tanah terlantar. Ada aturan mainnya. PP 20 tahun 2020. Di mana tahun 2021, mohon maaf. Di mana yang berkali-kali dulu kita sempat saya dipelintir, tanah yang orang sudah mendapatkan HGU konsesi maupun HGB 2 tahun mangkrak, tidak diapa-apakan, tidak dimanfaatkan. Negara berhak untuk mengevaluasi, kemudian mencatatkan itu tanah terlantar, bisa diserahkan kepada bank tanah, kemudian diredistribusikan kepada rakyat. Nah, tapi kan, mohon maaf, banyak disalahpahami, dipelintir. Istri 2 tahun nganggur bisa diambil oleh negara segala, sempat ada omongan begitu dulu. Nah, ada sempat seperti itu. Nah, karena itu Bapak sekalian, ini sekaligus bukti komitmen bahwa kita serius. Karena prosesnya untuk menentukan tanah terlantar itu lama, berdasarkan PP itu butuh waktu 587 hari. Karena itu atas perintah Bapak Presiden Prabowo, demi untuk rakyat, kami diperintah revisi. Dan perintah revisinya itu jelas, prosesnya kami persingkat hanya waktu 90 hari. Dan ini dalam proses persetujuan sudah harmonisasi dan persetujuan tanda tangan dari Bapak Presiden. Kalau Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu APA ingin uji publik, kami terbuka untuk itu. Kalau ada masukan mumpung belum tanda tangan oleh Bapak Presiden. Nah, kemudian poin